Jejak peradaban di Blitar diantaranya dapat disimak dari cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Cerita tersebut menyatakan bahwa di masa silam, tepatnya di masa akhir kerajaan Majapahit, di Blitar berdiri sebuah kerajaan kecil. Sebagai sebuah kerajaan swapraja, pemangku kekuasaan Blitar beberapa kali memindahkan pusat pemerintahan. Menurut cerita tutur, pusat pemerintahan Blitar saat itu berada di tempat yang saat ini bernama Desa Aryo Jeding, desa yang kini masuk wilayah Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Di Desa Aryo Jeding terdapat sebuah reruntuhan candi yang oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai bekas pusat pemerintahan Kabupaten Blitar di masa silam. Wujud candi tersebut saat ini sudah tidak utuh lagi. Candi tersebut diberi nama Candi Aryo Jeding atau biasa juga disebut dengan nama Candi Nilo Suwarno. Petilasan situs Aryo Jeding sendiri sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Di tempat inilah diyakini sebagai tempat awal mula berdirinya Kadipaten Blitar, ungkap Warno, juru kunci situs Aryo Jeding kepada Blitar Times. Keyakinan masyarakat setempat dilandasi dengan ditemukannya sejumlah umpak yang merupakan bekas tempat menaruh soko guru pendopo Kadipaten Blitar. Sedangkan, di sebelah utaranya banyak ditemukan sumur-sumur kuno. Sumur-sumur kuno tersebut menandakan bahwa di daerah ini pada masa lampau telah terdapat pemukiman penduduk yang cukup ramai. Situs ini memiliki banyak sebutan, mulai dari Candi Nilo Suwarno hingga Siti Hinggil. Sebutan Candi Nilo Suwarno ini didasarkan penemuan beberapa kala, yoni, arca-arca dan beberapa komponen candi lainnya di reruntuhan situs ini. Sebutan Siti Hinggil disematkan setelah ditemukannya bekas bangunan Kadipaten Blitar di daerah situs ini. Siti Hinggil sebagai tempat yang tinggi, pada umumnya menggambarkan bahwa di daerah tersebut berdiri sebuah kerajaan besar maupun kecil. Kadipaten Blitar pada waktu itu merepresentasikan diri sebagai kerajaan kecil. Banyak mas yang berkunjung ke tempat ini. Para peziarah punya maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Sayangnya di zaman G30S, PKI dulu tempat ini diserang orang dan dihancurkan. Dulu di tengah situ ada pohon beringinya, terangnya. Menurut cerita tutur, sebagai seorang adipati, dalam menjalankan pemerintahan Adipati Aryo Blitar I dibantu oleh seorang patih bernama Ki Ageng Sengguruh. Berdasarkan cerita, Sengguruh berasal dari Lumajang dan masih satu perguruan dengan Nilo Suwarno. Karena masih satu perguruan, Nilo Suwarno dan Sengguruh memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun demikian di dalam politik tidak ada kawan abadi dan lawan abadi. Dari sinilah konflik perebutan kekuasaan dimulai. Sengguruh memiliki istri bernama Dewi Sulastri. Dewi Sulastri digambarkan sebagai sosok haus kekuasaan, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ia pun mulai menghasut suaminya untuk melakukan konspirasi menggulingkan sang adipati. Sengguruh itu sebenarnya orang baik, tapi istrinya yang jahat dan haus kekuasaan. Melihat istri sang adipati yakni Dewi Rayungwulan hidup enak sebagai permaisuri, dia berambisi menjadi ratu. Akhirnya Sengguruh dihasut untuk menggulingkan adipati, terang Warno. Dengan tipu muslihatnya, Sengguruh akhirnya berhasil membunuh Adipati Aryo Blitar I di Malang. Dengan segala tipu muslihatnya, Patih Sengguruh merencanakan pembunuhan Adipati Aryo Blitar I dengan cara memperdayai permaisuri yang saat itu sedang hamil. Dengan dilandasi niat buruk, Sengguruh menyarankan kepada permaisuri untuk memakan ikan emas Badar Bang Sisik Kencana untuk kebaikan si jabang bayi. Permaisuri terpancing dengan hasutan Sengguruh dan meminta dicarikan ikan tersebut. Nah, itulah sedikit cerita tentang situs Aryo Jeding. Situs ini terletak di Dusun Aryo Blitar, Desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Lokasi situs ini agak masuk ke permukiman warga, sehingga situs ini tidak terlihat dari Jalan Raya Tulungagung Blitar. Tepatnya berada di belakang bangunan peternakan ayam, atau sekitar 400 meter utara Balai Desa Aryo Jeding. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang.